Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak kelas 6 yang berbahagia. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa bertatap wajah dalam pembelajaran daring pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Semoga kalian senantiasa sehat selalu dan semoga Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kemudahan kepada kita dalam menjalankan aktivitas harian kita. Mari kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang berbahagia, pada pembelajaran pagi hari ini kita akan bercerita tentang keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang kejujuran dan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah agar siswa-siswi dapat memahami kisah keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan mempelajari keteladanan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada dua hal. Yang pertama tentang kejujuran Rasulullah, tentang kejujuran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil dikenal sebagai orang yang sangat jujur, dan itu diketahui oleh masyarakat luas di kota Mekah. Mereka mengenal Nabi Muhammad sebagai anak dan orang yang sangat jujur, sehingga pernah dalam peristiwa pemugaran pembangunan atau perehaban Ka'bah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dipercaya untuk meletakkan Hajar Aswad pada posisinya yang semula. Hajar Aswad adalah batu hitam yang dari surga yang melekat di salah satu sudut Ka'bah. Saat dipugar, dipindahkan, dan saat perbaikan dikembalikan lagi, mereka bertengkar, berebut siapa yang layak meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Dan pada akhirnya mereka mempercayai Nabi Muhammad karena tahu Nabi Muhammad adalah orang yang sangat jujur. Kafir Quraisy, masyarakat Mekah dan sekitarnya menyebutnya atau menjulukinya sebagai Al-Amin, sebagai orang yang dapat dipercaya. Ketika Hajar Aswad akan diletakkan dan dipercayakan kepada beliau, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meletakkannya sendiri, tidak. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggelar kain yang cukup lebar, kemudian Hajar Aswad diletakkannya di tengah-tengah. Kemudian Nabi Muhammad memanggil setiap tokoh dari suku masing-masing untuk bersama-sama mengangkat dan memegang kain yang di tengahnya ada Hajar Aswad. Maka diangkatlah secara bersama-sama, sehingga semua suku, semua masyarakat Quraisy merasa puas karena golongannya dihargai, keberadaan mereka dihargai, sehingga konflik yang akan terjadi dan hampir saja terjadi terkait Hajar Aswad terselesaikan dengan baik oleh Al-Amin, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kejujuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga terlihat dan tercatat oleh sejarah dalam perdagangan masa muda beliau.
Seperti diketahui bahwa Nabi Muhammad adalah lahir di tengah-tengah keluarga para pedagang. Abu Thalib sang pamanda yang sejak usia kecil merawat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang saudagar, sehingga Nabi Muhammad seringkali diajak oleh beliau berdagang ke negeri Syam. Dalam berdagang, Nabi terlihat sekali sangat jujur, sehingga para pembeli senang manakala bertransaksi dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad kecil pun dikenal di mana-mana sebagai pedagang profesional yang sangat jujur, sehingga sampailah berita itu kepada Khadijah. Khadijah saat itu adalah seorang saudagar perempuan yang sangat kaya raya. Maka diambillah Muhammad untuk dipekerjakan kepada beliau membawa dagangan Khadijah ke negeri Syam. Luar biasa. Setiap kali membawa dagangan, Nabi Muhammad menghasilkan keuntungan yang berlipat-lipat ganda. Itu semata-mata karena kejujuran beliau. Itu semata-mata karena konsumen, para pembeli sangat puas, sangat senang manakala membeli barang-barang yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang yang namanya jujur itu pasti membawa keuntungan. Orang jujur pasti untung. Sebaliknya, orang yang tidak jujur pasti buntung. Anak-anak yang berbahagia, apa yang bisa dipelajari dari kedua kisah tersebut, kedua riwayat tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut? Pertama, bahwa kita itu sepatutnya menjaga kejujuran. Apa sih jujur itu? Jujur itu adalah mengatakan, menyatakan, dan berbuat sesuai dengan kenyataan yang ada, tidak sebaliknya. Sebaliknya adalah berdusta. Berdusta itu mengatakan sesuatu atau berbuat sesuatu yang tidak memiliki kesesuaian, yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Jadi pelajaran pertama, kita harus jujur. Kepada siapa kita harus jujur? Kepada siapapun. Kepada Allah tentunya yang utama kita harus jujur, kemudian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada orang tua, dan kepada teman, serta kepada setiap orang yang kita jumpai. Sepantasnya kita berlaku jujur. Tentunya juga kepada guru-guru kita, karena guru-guru kita sangat berjasa kepada kita. Kita berhutang dengan mereka, maka sepantasnya kita membalasnya. Dan salah satunya adalah dengan berlaku jujur dengan mereka. Jadi kesimpulannya, pertama adalah bahwa kita harus senantiasa jujur kepada siapapun. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwa orang jujur akan mendapatkan keberuntungan, baik keberuntungan di dunia maupun keberuntungan di akhirat. Keberuntungan di dunia diantaranya kita mendapat kepercayaan dari orang lain, kepercayaan dari teman usaha, kepercayaan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang mempercayai kita, dan kepercayaan orang itu merupakan modal yang besar dalam menjalani kehidupan. Kita tidak bisa membayangkan kalau orang lain tidak percaya kepada kita, kita akan susah. Jadi ini harus kita yakini, bahwa kejujuran itu mendatangkan keberuntungan. Di antaranya adalah kepercayaan, mendatangkan kepercayaan orang lain. Dan tentunya karena kejujuran kita juga akan banyak memiliki teman. Coba kamu sehari-hari dalam kehidupan di kelasmu, teman-teman sebayamu, saya yakin mereka yang jujur
akan banyak disenangi oleh teman-temannya dan memiliki teman yang cukup banyak dibandingkan mereka yang sering berbohong, mereka yang sering berdusta kepada temannya. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik dari keteladanan kejujuran Rasulullah SAW adalah bahwa jujur mendatangkan ketenangan hidup. Itu harus kamu ketahui. Orang jujur itu hidupnya akan tenang. Kenapa? Karena pada hakikatnya manakala orang berbohong, ia sedang menipu dirinya. Ia sedang membohongi dirinya, dan ini sangat bertentangan dengan pikirannya, sangat bertentangan dengan perasaan dan hatinya, sangat melawan hati nuraninya, dan hal-hal itu yang akan menyiksa dirinya. Makanya saya tegaskan di sini bahwa kejujuran akan mendatangkan ketentraman hati dan ketenangan hidup. Anak-anak yang berbahagia, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga membawa manfaat. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.